lelucon itu Anda sampaikan dengan enteng dan tertawa. Bukankah itu suatu bentuk penghinaan yang sengaja kepada Islam dan umat Islam? Kalau memang cerita itu ada, semestinya sebagai menteri, sebagai pimpinan partai, dia meluruskan gitu. Tapi ya janganlah dicampur adukan. Kalau memang mau bercanda, canda yang aman. Apalagi yang bercandanya itu tokoh figur ya, menteri lagi. Ya Allah, mau jadi apa itu? Dukung sih dukung, tapi ya harus masuk akal lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, masih ya kita membahas ya blunder fatal Zulkifli Hasan diduga lakukan penistaan agama demi mendukung Prabowo. Ubah tahiyatul akhir menjadi 2 jari. Tentu hal itu membuat masyarakat bereaksi ya, dan akhirnya viral juga nih, di mana-mana semua orang sudah membahasnya. Lagi-lagi ya kita menemukan hal yang seperti ini lagi. Kalau persoalan seperti ini tidak cepat ditanggapi atau tidak cepat diproses, takutnya masyarakat akan bereaksi lagi yang lebih fatal lagi ya. Ya, kita berharap mudah-mudahan segera ada penjelasan atau klarifikasi dari yang bersangkutan ya. Karena memang ini ditunggu oleh masyarakat ya, paling tidak meminta maaf karena memang ini sudah salah. Nah, tapi sampai saat ini pun sepertinya belum ada ya klarifikasi langsung dari Pak Jul. Ya, kita tunggu saja ya. Dan tentunya kritikan komentar dari para netizen bisa jadi semakin banyak dan semakin rame nih, karena memang ini keblunderan yang sangat fatal sih menurut gue pribadi. Oke, coba kita lihat video ini. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Lu, gak bahaya ta? Jujur saja ya, saya gak habis pikir dengan apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Bayangkan saja ya, ritual agama, ritual ibadah dijadikan bercandaan seperti itu, dijadikan bahan bercandaan di depan umum dan dikaitkan dengan ranah politik. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Ya ini sudah kebablasan lah. Ya sekarang publik juga sudah pada tahu lah bahwasanya paslon nomor urut 1 itu kan Amin, Anies Muhaimin, dan nomor urut 2 itu Prabowo Gibran. Nah nomor urut 3 itu adalah Ganjar Mahfud MD. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan ada ritual agama atau ibadah yang dijadikan mainan seperti itu, bahkan dari yang seperti ini dijadikan seperti ini, maka jelas itu adalah pendukung dari 02 yang menurut saya tingkat kewarasan dan akal sehatnya harus dipertanyakan. Nah, jadi dalam video ini saya ingin menegaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan itu sangat-sangat tidak pantas sama sekali. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Pantas atau tidak? Kata JH nih, saking cintanya sama Prabowo katanya banyak yang sholat setelah pembacaan Al-Fatihah tuh nggak ada yang amin. Sesat kalau kata gue mah. Apalagi tahiyat akhir tuh bukannya telunjuk 1, 2 jari lah, parahan lagi nih. Makanya gue nggak mau milih Prabowo, apa? Gue takut sesat. Ntar gue cinta banget, sesat gue. Cuman gara-gara 1 orang. Iman gue tergade. Gue ogah. Buat temen-temen ya yang belum tersesat, udahlah 1 aja ya, takutnya kalian tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjul belain 02 sampai lecehin agama. Aduh, penjilat sekarang bener-bener ya. Apa yang dicari sih di dunia ini? Hah? Nggak ada bro, semua akan mati. Dulu ada yang bilang katanya kalau bela 02 mati masuk partainya. Gus siapa itu ya? Semua jadi rusak dah. Rusak semua. Yang pinter jadi pada ngedablek. Nah gini ya teman-teman semua, memang ya kita itu tidak boleh bercanda dengan agama, karena agama itu sensitif. Kalau kita salah kata atau salah candaan, bisa jadi itu membuat orang lain merasa marah karena merasa agamanya dipermainkan.
Nah, sementara kali ini Bapak Julhas itu kan pejabat publik, pejabat tinggi, menteri loh. Dan dia juga ketua partai. Harusnya lebih hati-hati dong. Tidak perlu cerita yang seperti ini diceritakan di halayak ramai. Apalagi ini kan ada kamera tuh ya, bisa nyebar kemanapun. Nah, menurut gua pribadi sih, kalau memang ada cerita yang seperti itu, harusnya kan dia meluruskan gitu ya, bukan malah justru jadi candaan. Oke, coba kita lanjut lagi ya ke videonya. Kepada yang terhormat Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Ketua Umum PAN. Ada banyak tanggung jawab yang Bapak bisa lakukan sebagai seorang menteri dan juga sebagai seorang ketua umum partai. Tapi mengapa Bapak malah memilih membuat lelucon tentang sholat yang setiap harinya dilaksanakan oleh jutaan muslim di dunia ini paling tidak 5 kali banyaknya. Terlebih, lelucon itu Anda sampaikan dengan enteng dan tertawa. Bukankah itu suatu bentuk penghinaan yang sengaja kepada Islam dan umat Islam? Sholat adalah tiang agama, tak pantas dibuat lelucon. Sholat adalah jendela komunikasi paling pribadi setiap umat Islam dengan Tuhannya secara langsung, tidak pantas jadi bahan tertawaan. Saya meminta Anda untuk dengan tulus meminta maaf kepada umat Islam. Moga-moga segenap umat Islam dapat memaafkan Anda. Jangan sampai kasus penistaan agama di DKI tahun 2017 terulang kembali. Dari Solok Selatan, saya Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Zulkifli Hasan ini memang mereka ini coba memainkan fanatisme terhadap capres, kemudian coba dikait-kaitkannya dengan agama. Mereka coba mempermainkan agama demi kepentingan politik pribadi atau demi kepentingan capresnya. Dan ya sebenarnya begitulah mereka sejak dulu, sejak tahun 2017 mereka adalah kelompok yang sama. Mereka adalah orang-orang yang memang memainkan agama demi kepentingan politik. Bukankah Anies dulu maju di gubernur itu didukung sama Prabowo Subianto? Sama aja, 1 dan 2 ini memang cara-caranya seperti itu, yaitu menghalalkan segala cara, yaitu tidak peduli dengan etika, tidak peduli dengan aturan-aturan yang ada. Yang penting mereka bertujuan ingin menang, sehingga agama pun mereka buat main-mainan seperti sekarang. Bedanya hanya sekarang mereka beda kubu saja. Yang satu 01, kemudian satunya lagi 02. Tapi pada intinya mereka sama saja, sama-sama nggak punya etika gitu. Dan bahwa kemudian Sekjen PAN membela Zulkifli Hasan dengan mengatakan bahwa itu hanya bagian dari cerita ketika mereka melakukan kunjungan atau belusukan dan itu adalah cerita rakyat. Tapi tetap saja ini tidak pantas untuk disampaikan oleh Zulkifli Hasan dalam sebuah forum resmi atas nama Menteri Perdagangan. Kalau memang cerita itu ada, semestinya sebagai menteri, sebagai pimpinan partai, dia meluruskan gitu. Ini kan cerita yang salah gitu. Ini kan aib cerita negeri ini gitu. Kalau ada yang salah, seharusnya diluruskan, bukan malah disebar-sebarkan dan malah ditertawakan, atau bahkan ada niatan untuk mengajak orang lain juga untuk mengubah gaya beribadahnya hanya karena beda pilihan politik, hanya beda pilihan capres. Seharusnya ibadah kita itu tetap sama. Ketika kita baca Al-Fatihah, ya sudah kita baca amin. Setelah itu, nggak ada hubungannya sama capres. Mau pilihannya nomor 1, 2, dan 3, tetap aja. Ketika kita selesai baca surat Al-Fatihah, ya kita jawabnya dengan amin. Dan ketika tahiyat akhir, meskipun calon kita nomor 3, ya tetap aja kita tahiyat akhir dengan satu telunjuk begini gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan dengan kemudian menyebarkannya dan seperti ada upaya untuk mengajak orang lain juga untuk mengubah gaya ibadahnya hanya karena mereka bukan nomor 1 hari ini, itu menunjukkan sebuah praktek politisasi agama demi kepentingan-kepentingan pribadi dan golongannya. Ya, memang ini sudah menjadi blunder yang sangat fatal ya, sangat besar, dan memang sepertinya memang harus segera ditanggapi dan segera ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Dan ini pun tentu bisa menjadi persepsi untuk masyarakat luas itu beda-beda gitu ya. Bisa jadi masyarakat mengira kalau Pak Jul itu memprovokasi masyarakat untuk begitu juga, untuk melakukan seperti itu juga, bisa jadi kan ya. Persepsi masing-masing ini berbeda-beda, makanya harus cepat segera ditanggapi. Oke, yang terakhir kita lihat ya, ini video dari seorang guru yang mencoba untuk memberikan wejangan kepada murid-muridnya. Coba kita lihat. Kalau lagi bercanda itu hindari candaan tentang ibadah atau permasalahan agama. Sekarang kan lagi viral tuh, ada yang bercanda tentang masalah
habis sholat dolin katanya ada yang diem. Kemudian juga tahiyat itu pakai jarinya begini. Ya ini video buat anak-anak saya kan backgroundnya guru. Jadi anak-anakku begini ya, bercanda itu boleh, tapi hindari untuk menghina atau melecehkan ibadah. Yang kayak tadi itu contohnya, yang pada akhirnya nanti menyesal kalau bercanda tentang agama. Cinta sih boleh terhadap seseorang, tapi jangan begitu juga cari lawakannya. Dukung sih boleh sama salah satu paslon, tapi ya janganlah dicampur adukan. Kalau memang mau bercanda, canda yang aman. Apalagi yang bercandanya itu tokoh figur ya, menteri lagi. Ya Allah, mau jadi apa itu? Dukung sih dukung, tapi ya harus masuk akal lah. Saya yang lihatnya malah deg-degan, malah kayak nggak bagus, nggak lucu gitu loh. Heran aja yang pada ketawa ketika dia bercanda seperti itu. Saya ambil pelajaran. Yang pertama, nanti hati-hatilah kalau di depan umum, kalau lagi ceramah, hati-hati kalau lagi ngomong. Soalnya kalau sudah keluar itu kata-kata susah lagi ditarik. Orang yang suka bercanda tentang agama, bertobatlah, minta maaflah ya, mumpung masih ada kesempatan. Itu aja sih. Video ini bermanfaat dan tentunya mengingatkan saya dan anak-anakku ya. Kan ada tuh ayatnya, apakah kamu bercanda itu kan dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan syariatnya, dengan rasulnya. Kalian tastahziun, beristihza, bercanda, merendahkan, melecehkan. Janganlah. Takut sama Allah gitu loh. Allah itu baik sekali sama kita, udah ngasih banyak sekali nikmat. Tiba-tiba kok kayak begitu. Makasih yang sudah nonton dan jangan lupa follow, like, comment, and share. Thank you. Ya, bisa kita simpulkan ya, kata-kata kalau sudah kadung diucapkan itu sulit untuk menariknya, apalagi di depan kamera dan bisa disaksikan oleh semua masyarakat di Indonesia. Jadi ya teruntuk Pak Jul ya segera untuk mengklarifikasi, minta maaf agar masyarakat bisa tenang dan tidak bergejolak lagi gitu ya. Karena kalau hal seperti ini dibiarkan lama-lama menjadi semakin panas dan bisa meledak. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Ini lumayan sudah panjang nih. Jangan lupa komen ya di sini ya, di bawah ya. Komen kritikan, komentar yang pokoknya yang membangun lah intinya ya. Kita doakan juga semoga para pejabat Indonesia ini menjadi pejabat yang memang benar-benar bisa menjadi contoh lah untuk masyarakat ya. Bisa benar-benar dengan setulus hati untuk membangun dan membawa negara ini menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan membahagiakan. Oke, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.